Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Welcome back to the math video learning bersama saya. Pada kali ini video yang akan saya bahas yaitu tentang segi empat, ya. Jadi bangun datar segi empat. Jadi yang dibahas pada hari ini yaitu jenis-jenis segi empat, pengertian, kemudian sifat-sifat dari segi empat. Apa saja segi empat tersebut? Yaitu yang pertama yaitu ada persegi panjang, kemudian ada persegi, ada jajar genjang, ada trapesium, layang-layang, dan belah ketupat. Namun ada juga bangun datar, yaitu segitiga dan lingkaran. Tapi di sini saya bahas tentang segi empat. Nah, satu persatu akan kita bahas mengenai pengertian, kemudian sifat-sifatnya. Nah, yang pertama yaitu persegi panjang. Apa itu persegi panjang? Persegi panjang yaitu bangun datar dua dimensi, ya. Jadi kalau berbicara dengan bangun datar itu merupakan dua dimensi, ya, yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing sama panjang, dan sejajar dengan pasangannya, dan memiliki 4 buah sudut. Sudutnya ini besarnya 90 derajat. Kemudian sifat-sifat persegi panjang yang pertama dapat menempati bingkainya dengan tepat 4 cara, ya. Jadi bisa diputar. Jadi ada simetri putaran juga dia. Kemudian yang kedua memiliki sisi yang berhadapan sama panjang. Mana sisinya? Nah, yang berhadapan sama panjang. Ini satu dengan sisi yang ini, kemudian sisi yang berhadapan lagi yang merupakan lebar, ya, ini. Jadi ini panjang, kemudian ini lebar. Kemudian keempat sudutnya sama besar dan siku-siku. Jadi sudutnya nih 1, 2, 3, 4, semuanya sama besar dan siku-siku, ya. Kemudian diagonalnya sama panjang dan saling membagi 2 sama panjang. Nah, yang mana diagonalnya? Nah, sini diagonalnya. Sebentar. Nah, ini diagonalnya, ya. Diagonal itu adalah garis yang membagi bangun datar tersebut menjadi 2 bagian sama panjang, sama besar. Kemudian ini dia, ini yang 1, kemudian ini 2. Nah, itu diagonalnya. Itu tuh persegi panjang, ya. Jadi ada 4 sifat untuk persegi panjang. Lanjut kita masuk ke persegi. Nah, persegi ini hampir sama dengan persegi panjang, namun persegi ini mempunyai 4 buah rusuk yang sama panjang semuanya. Jadi setiap rusuknya panjangnya sama, kemudian juga memiliki 4 buah sudut yang besarnya 90 derajat atau sudut siku-siku, ya. Nama lain dari persegi ini adalah bujur sangkar. Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama dapat menempati bingkainya dengan tepat 8 cara. Nah, jadi simetri, kalau kita putar, ya, menurut simetri putarnya maka bisa menempati atau menutupi bayangannya dengan 8 cara. Kemudian hampir sama juga dengan sifat dari persegi panjang, ya. Memiliki 4 buah sudut, kemudian memiliki 4 rusuk, ya. Nah, semua sisi sama panjang. Kemudian yang keempat, sudut-sudutnya dibagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Nah, diagonalnya mana? Nah, diagonalnya katanya saling tegak lurus, ya, untuk sifat yang kelima. Nah, ini diagonalnya. Diagonal dari persegi. Sama halnya dengan persegi panjang, persegi juga memiliki 2 diagonal. Nah, itu dia untuk persegi. Nah, kemudian setelah persegi baru kita masuk ke jajar genjang. Nah, jajar genjang atau jajaran genjang sama, ya. Apa itu jajar genjang? Jajar genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar. Oke. Jadi hampir sama juga ini dengan persegi panjang. Ada 2 rusuk yang sama panjang dan memiliki 2 pasang sudut yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya.
Yang bedanya sudut saja ya. Kalau dia persegi panjang, besar dan sudutnya semua sama besar. Nah, kalau yang ini jajar genjang, sudut yang berhadapan dia yang sama besar. Nah, yang mana saja dia sisi-sisi yang sejajar itu. Nah, ini dia satu. Kemudian ini dia. Nah, sudut yang berhadapan sama besar. Yang mana dia sudut berhadapan? Ini sudut berhadapan sama besar. Kemudian ini dia sudut satu lagi sama besar yang berhadapan. Nah, maka dikatakan ada jajar genjang. Apa saja sifat-sifatnya? Nah, yang pertama sisi yang berhadapan sama panjang. Ini satu dengan yang ini yang atas ya, dengan yang bawah sama panjang. Kemudian yang samping dua sisi ini dia sama panjang. Kemudian sudut yang berhadapan sama besar. Nah, ini yang sudah saya tandai tadi sama besar. Kemudian jumlah sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Nah, jadi sudut yang berdekatan, nah ini sudut yang ini ya, sudut yang ini dengan sudut yang atas. Nah, ini saling berpelurus. Nah, jadi masih ingat ya pelajaran garis dan sudut. Jadi dia saling berpelurus. Artinya apa? Kedua sudut ini jika dijumlahkan maka besarnya adalah 180 derajat. Nah, itu untuk jajar genjang. Oke, lanjut kita masuk ke layang-layang. Nah, layang-layang. Ya, jadi kalau kita translate ke bahasa Inggris ini ya. Layang-layang adalah bangun datar yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing panjangnya sama panjang. Ya. Yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Oke. Ini dia sisinya yang sama panjang. Nah, kemudian dan saling membentuk sudut. Nah, ini dia, saling membentuk sudut. Kemudian sisi yang ini dengan yang ini sama panjang dan membentuk sebuah sudut. Nah, itu dia sifat-sifatnya. Nah, kita perhatikan. Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri. Salah satu diagonalnya. Nah, ini dia, merupakan sumbu simetri. Kemudian tepat dua pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Oke, ya tadi ya nih. Sisinya yang berdekatan sama panjang dan membentuk satu sudut. Kemudian salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang. Salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang. Nah, ini dibagi dua maka bagian ini dan ini sama ya. Kemudian tepat satu diagonalnya membagi dua sudut yang berhadapan sama besar. Oke, dua sudut yang berhadapan sama besar. Nah, itu dia. Kemudian dapat menempati bingkainya dengan dua cara. Oke, nah itu untuk layang-layang. Jangan lupa untuk dicatat ya, untuk pengertian dan sifat-sifatnya. Kita lanjut ke bangun berikutnya, yaitu bangun datar trapesium. Nah, trapesium ini adalah bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk. Ya, 4 buah rusuk yang 2 diantaranya saling sejajar namun tidak sama panjang. Oke, tidak sama panjang dia keduanya. Nah, yang mana dia? Nah, yang bawah ini, kemudian sama yang atas ini dia. Nah, itu dia yang saling sejajar namun tidak sama panjang. Nah, trapesium ini ada jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya menurut bentuk dan sudut ya. Yang pertama yaitu trapesium sembarang. Nah, contohnya ini dia. Trapesium sembarang. Artinya apa? Sisinya tidak sama panjang, kemudian sudutnya tidak membentuk sudut siku-siku. Ya, jadi dia dikatakan trapesium sembarang. Kemudian jenis yang selanjutnya yaitu trapesium sama kaki. Sama kaki mana? Nah, perhatikan ya. Yaitu sisi yang berada di sampingnya. Jadi seperti kaki ya. Itu sama panjang maka dikatakan sama kaki. Kemudian trapesium siku-siku. Nah, kalau berbicara dengan siku-siku pasti sudutnya 90 derajat. Nah, di mana di sini sudut 90 derajat? Nah, ini dia. Sudut 90 derajat. Maka dikatakan trapesium siku-siku. Oke, kita lanjut ke belah ketupat. Belah ketupat adalah
bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh 4 buah masing-masing yang sama besar, sama panjang, dengan sudutnya juga sama besar yang saling berhadapan. Belah ketupat ini hampir sama dengan layang-layang tadi, tapi belah ketupat setiap sisinya sama panjang. Nah, ya, 4 buah sudutnya masing-masing sama besar. Nah, ini dia. Oke. Nah, itu belah ketupat. Sifat-sifatnya apa? Yang pertama, keempat sisi belah ketupat sama panjang. Oke, ya. Keempat sisinya sama panjang. Sisi yang berhadapan sejajar. Ini dia sejajar ya. Ini yang satu dengan yang ini, dia sejajar. Oke. Kemudian sudut yang berhadapan sama besar ya. Sudut yang berhadapan sama besar. Kemudian diagonal-diagonalnya membelah ketupat berpotongan saling tegak lurus. Oke, ini diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. Oke, saling tegak lurus ya. Kemudian diagonal-diagonal belah ketupat saling membagi 2 sama panjang. Oke, ini bagian atas, kemudian ini bagian bawah sama panjang atau sama besar ya. Nah, itu tadi jenis-jenis bangun datar dari persegi panjang sampai belah ketupat. Nah, untuk pada video selanjutnya saya akan membahas satu persatu tentang bagaimana rumus mencari luas dan keliling ya, luas dan keliling dari setiap segi 4, dan juga nanti ada untuk bahasan segitiga. Jadi cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.